Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak hari ini. Langsung aja nih, kalau yang kemarin-kemarin di video sebelumnya kakak ngasih video tentang materi lagu, tapi kalau hari ini kakak mau berbagi cerita tentang keseharian anak drum band. Nah, jadi cerita ini adalah pengalaman kakak ikut drum band nih, dari mulai kenal drum band di mana, terus ikut latihan di mana, menjadi anggota drum band di mana, dan sampai sekarang nih ngajar di sekolah kalian. Nah, jadi simak baik-baik, dengerin baik-baik ya, karena mungkin sedikit banyak akan berpengaruh atau akan memberikan gambaran kepada adik-adik tentang oh ternyata begitu nih kehidupan anak drum band. Nah, disimak ya. Jadi kakak kenal drum band itu mulai dari kecil, mulai dari SD. Waktu itu kakak ngaji di TPA sore-sore. Kemudian kakak dengar nih di sebelah tempat kakak ngaji ada bunyi anak-anak latihan drum band. Kakak penasaran, kakak keluar, oh ternyata drum band rame nih kayaknya. Nah, kemudian berselang beberapa tahun kakak lulus SD dan kemudian kakak masuk ke pesantren pondok pesantren Darul Hijrah Putri di Banjarbaru. Nah, jadi kakak di pesantren itu selama 8 bulan. Kok kenapa jadi cuma 8 bulan? Kan harusnya 3 tahun, karena SMP kan. Nah, terus kenapa jadi 8 bulan? Karena di bulan 7 ke bulan ke-8 kakak sakit selama 2 minggu gara-gara kebanyakan mengikuti kegiatan yang ada di pesantren. Nah, kalian tahu nggak kalau di pesantren itu jadwalnya padat, tapi padat-padat gitu, padat-padat bermanfaat. Kita bangun paginya jam 3:30, kita mandi, kemudian kita siap-siap sholat subuh. Habis sholat subuh kita mengaji, terus habis ngaji kita sarapan. Terus kalau sudah siap-siap habis sarapan, siap-siap deh buat ke sekolah jam 7. Kakak pada saat itu sekolahnya sampai jam 12 siang. Karena setelah pulang sekolah kakak langsung siap-siap ganti baju, siap-siap untuk sholat zuhur, kemudian makan siang. Nah, setelah makan siang istirahat sebentar. Habis istirahat sebentar baru deh melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang waktu kakak ikuti waktu selama kakak sekolah di pesantren itu ada beberapa. Ada bulu tangkis, ada pencak silat, sama ada marching band. Nah, marching band ini yang lumayan bikin menguras tenaga. Karena apa? Karena di pertemuan pertama kakak mengikuti marching band di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, kakak cuman diajarkan belajar baris berbaris, yaitu belajar melangkah, bagaimana belajar maju, bagaimana belajar berjalan mundur, bagaimana belajar berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, itu tuh yang bikin kakak capek selama 4 bulan. 4 bulan pertama kakak mengikuti kegiatan, udah berasa capek, udah berasa bosan. Karena yang diajarkan cuma itu-itu aja. Nah, kalau sekarang kalian bedanya kalian sekarang kalau sudah masuk, kakak coba, kakak tes apakah kalian bisa apa enggak, kalian langsung kakak kasih materi. Supaya apa? Supaya lebih cepat dan kalian tidak cepat bosan. Nah, itu tuh, makanya belajar drum band itu enggak segampang yang kalian kira. Nah, tapi walaupun ada tapinya gini, walaupun kalian capek, walaupun kalian bosan, pasti ada bosannya dong. Nah, walaupun kalian capek, walaupun kalian ada rasa bosan, tapi tidak sepadan dengan hasil yang akan kalian dapatkan. Seperti kakak sekarang nih, kakak juga dulu gitu, capek, bosan, campur aduk deh pokoknya selama jadi anak drum band. Jadi gini, kan kakak kenalnya mulai dari kecil nih, kemudian kakak masuk ke SMP juga pernah ikut drum band marching band sebentar, kemudian lulus kakak masuk ke SMA. Nah, di SMA ini kakak ketemu lagi sama drum band. Jadi kalau ada yang nanya kakak sekolahnya di mana yang ada drum bandnya, kakak masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 atau MAN 1 Banjarmasin yang letaknya di Kampung Melayu. Jadi di MAN 1 itu sudah ada drum bandnya nih, sudah ada ekstrakurikuler drum band. Alatnya mereka masih menggunakan military band. Apa itu Kak military band? Military band itu kalau kalian mau tahu
itu seperti drum bandnya punya militer atau punya tentara-tentara. Kalian bisa search aja di YouTube atau Google military band, pasti yang keluar nanti kumpulan tentara-tentara yang lagi main alat drum band. Alatnya pakai selempang miring ya, bukan punya kita yang pakai harnas di depan, tapi dia miring ke samping. Nah, cara mainnya beda sama kayak punya kita. Cara mainnya lebih mudah, tapi harus punya variasi-variasi pukulan. Tidak seperti yang punya kita ya, pukulnya cuman di depan, kalau ini di samping. Mereka harus benar-benar punya variasi-variasi pukulan yang berbeda. Jadi kakak ikut ekstrakurikuler drum band itu mulai dari kelas 1 sampai kakak lulus sekolah, sampai setelah lulus pun tetap ikut ekskul. Kok bisa kak? Nah jadi gini ceritanya, waktu kakak kelas 1, waktu kakak mengikuti MOS atau masa orientasi sekolah, ada perkenalan atau demo-demo tentang ekstrakurikuler. Demo-demonya apa itu kak? Jadi demo-demo itu isinya adalah tentang bagaimana memperkenalkan alat-alat. Oh ini adalah alat senar, ini adalah alat tenor, kuarto, simbal, triotom, terus bass drum, tongkat mayoret, ada yang pianika juga, dan ada juga trompet. Nah jadi dari alat-alat, dari sekian banyak alat, kakak memilih untuk pertama kali adalah alat tenor drum. Apa itu tenor drum? Jadi tenor drum itu bentuknya seperti senar, tapi dia tidak memiliki senar atau kawat di bagian bawah alat. Seperti senar, dia memiliki kawat di bagian bawah. Itu yang membedakan antara senar dan tenor. Bedanya terletak pada alat. Jadi bunyinya itu bulat seperti bass. Jadi kalau dibayang-bayangkan lagi seperti bass, tapi ukurannya seperti senar, dia kecil. Nah, karena kakak kan memilih tenor nih. Jadi selain kakak milih tenor, kakak juga belajar bagaimana cara memainkan alat-alat yang lain. Seperti kakak belajar memainkan cara bermain senar drum, terus kakak belajar tentang kayak gimana main alat bass drum, trompet, terus trio atau kuarto. Nah jadi semuanya kakak pelajari, tetapi kakak cuma megang satu alat yang pasti, yaitu tenor drum. Kakak latihan, jadi suka dukanya selama kakak latihan, selama kakak bergabung di ekstrakurikuler drum band di waktu SMA, itu sukanya pastinya banyak teman. Habis itu kemudian selain sukanya banyak teman, kakak juga tahu ilmu-ilmu baru tentang drum band, dan juga punya teman baru di luar lingkungan sekolah, karena biasanya pelatih kami itu ada melakukan kegiatan latihan gabungan. Jadi antara sekolah A dan sekolah B digabung jadi satu latihannya. Nah kakak mengikut drum band itu kan mulai dari kelas 1 nih sampai kelas 3 SMA. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kakak ikut drum band. Selain belajar baris berbaris, belajar tentang drum band, belajar tentang alat musik, dan bagaimana cara kita berteman dengan teman di luar sekolah, di drum band juga diajarkan tentang organisasi. Nah jadi di organisasi ini khususnya di ekskul drum band itu dia punya beberapa jabatan-jabatan, seperti yang pastinya ada pembina atau penanggung jawab biasanya adalah ditanggung jawabi oleh kepala sekolah. Kedua ada pembina ini yang nantinya akan menaungi kita atau membantu si ketua dalam dalam mengatur organisasi. Jadi ada pembina, kemudian ada ketua ekstrakurikuler. Nah ada ketua ekskul, kemudian ada wakil, ada sekretaris, dan ada bendahara. Terus ada anggota-anggota atau ada koordinator di bawah 4 anggota inti. Yang anggota inti tadi ada ketua, ada sekretaris, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, dan ada bendahara. Jadi di bawahnya itu ada seksi keanggotaan, ada seksi peralatan, ada seksi kelengkapan. Nah itu tuh nanti yang akan menjalankan organisasi. Jadi dulu kakak pernah sempat di bagian seksi keanggotaan kalau nggak salah. Jadi itu tugasnya adalah mencatat teman-teman yang hadir apa enggak, nanti diserahkan ke sekretaris buat dicek bagaimana kehadirannya. Nah berjalannya waktu, kakak naik ke kelas 2, kakak sudah mulai banyak teman dan sudah mulai menentukan tujuan nih. Tujuan kakak di dalam ekstrakurikuler drum band, selain kakak bisa
belajar alat musik, sudah punya teman banyak, kemudian kakak pengen belajar nih, pengen punya yang namanya pengen belajar jadi ketua nih. Nah, khususnya ya untuk anak-anak drum band, selain kalian sudah memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena kan kalian tampil di hadapan orang banyak nih. Nah, kalian juga harus bisa belajar yang namanya memimpin. Kalau belum bisa kalian memimpin orang yang banyak, kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Minimal kalian harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, jadi waktu kelas 2 nih, sudah punya banyak teman, sudah punya pengalaman, kakak pengen mencoba peruntungan untuk menjadi ketua. Dan ternyata karena kan biasanya kalau sebelum pemilihan ketua itu ada yang namanya visi dan misi. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan untuk kemajuan ekstrakurikuler drum band sekolah. Nah, kemudian pada saat pemilihan kakak terpilih menjadi wakil. Nah, selama kakak menjadi wakil, kakak belajar nih bagaimana sistemnya ekstrakurikuler dan bagaimana sistemnya sekolah supaya bisa drum band sekolah ini bisa menjadi maju. Kemudian belajar nih selama di organisasi, kakak belajar sambil main ya. Jadi selama kakak organisasi, kakak juga main drum band tetap seperti biasa, penampilan suka dukanya. Selain sukanya kakak dapat materi dan belajar organisasi, dukanya juga ada. Dukanya apa? Yang pastinya latihan itu nggak bisa kita naung-naungan ya. Jadi kita tuh latihannya panas-panasan. Kenapa kok panas-panasan, kok nggak naung-naungan? Namanya juga anak drum band. Anak drum band ini anak lapangan. Anak lapangan harus bisa menyesuaikan keadaan. Misalkan ya, kita dipanggil orang nih untuk tampil di luar dan ternyata kita dapat situasi dan kondisi itu di bagian lapangan. Tidak mungkin dong pada saat orang memanggil kita untuk tampil di lapangan, kita tiba-tiba mencari Pak, ini ada tempat yang naung nggak? Ada tempat yang bisa supaya nggak panas nggak? Apa nggak mungkin kan? Nah, gitu. Jadi latihan panas-panasan. Kakak juga pernah loh latihan hujan-hujanan. Karena apa? Pada saat itu pelatih kakak bilang, namanya juga anak drum band, harus siap panas dan harus siap hujan. Kak, tapi nanti sakit gimana dong? Nah, sakit atau enggak itu adalah sugesti dari pikiran kita. Kalau memang sakit, kalau memang nggak tidak tahan, kalian bisa beristirahat atau bilang, Kak, saya tidak bisa mengikuti karena saya takut sakit. Nah, tapi kalau itu harus benar sakit loh ya, bukan karena malas, karena hujan. Jadi begitu selama kakak ikut ekstrakurikuler drum band. Latihan panas, latihan hujan, juga latihan yang namanya buat dulu namanya kirap. Kirap itu apa? Kirap itu sama seperti street parade tapi rutenya lebih jauh, perjalanannya lebih jauh. Yang biasanya misalkan di street parade itu cuma 100 meter. Nah, kalau kirap ini biasanya perkiraan jauhnya itu misalkan kalian start di depan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Nah, kalian mengelilingi Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, Masjid Raya, kemudian kalian terus berjalan sampai kalian melewati kantor wali kota Pemko dan kembali lagi ke garis start awal, yaitu di depan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Nah, sejauh itu kira-kira ada 1 kilo atau 2 kilometer. Nah, latihannya seperti itu. Jadi selain kita belajar musik atau belajar tentang drum band, di drum band ini juga diajarkan yang namanya tentang ketahanan fisik. Karena apa? Karena kita udah bawa alat yang berat dan juga kita harus punya fisik yang kuat. Karena di drum band ini tidak cuma menguras pikiran tapi juga menguras tenaga. Walaupun seperti itu, hasil yang akan didapatkan akan maksimal kalau kalian benar-benar ingin mendalami bagaimana tentang drum band itu. Nah, selain kakak belajar kirap, kan tadi belajar drum band jauh, dukanya capek. Tapi karena kakak benar-benar ingin belajar tentang drum band, terus kakak jadikan hobi. Nah, drum band itu merupakan hobi mahal. Kenapa jadi hobi mahal? Karena alatnya mahal-mahal dan adanya cuman biasanya ada di sekolah atau organisasi ekstrakurikuler yang ada di luar. Nah, makanya kalian yang ikut ekstrakurikuler drum band ini sangat-sangat beruntung karena ekstrakurikuler drum band ini adalah hobi yang mahal. Kalian bisa kok beli, cuman
Mungkin bagi kalian yang orang tuanya berkelebihan, kalian bisa kok beli alatnya. Tapi kan misalkan kalian beli satu alat, misalkan beli senar drum aja atau marching bell aja, itu kan gak jadi drum band. Nah, sedangkan drum band adalah kesatuan alat yang ada beberapa alat yang disatukan, seperti simbal, kalian main bass drum, kalian main snare drum. Nah, begitu. Jadi drum band ini adalah hobi yang mahal. Nah, gitu ya. Oke, kembali lagi nih. Jadi waktu kelas 3 kakak ikut lagi nih pemilihan untuk menjadi gitu ya. Nah, jadi kakak waktu kelas 3 waktu kelas 2 naik ke kelas 3 kakak ikut lagi nih pemilihan, karena itu memang pergantian ketua ekstrakurikuler. Jadi kakak ikut pemilihan karena kakak sebelumnya sudah tahu nih pengalaman dan memang niatnya pengen memperbaiki drum band ini supaya lebih baik. Jadi kakak mengajukan diri sebagai ketua. Tapi mengajukan diri sebagai ketuanya tidak serta-merta kakak langsung jadi ketua ya, tapi juga dipilih oleh teman-teman. Nah, kenapa kok kakak mau jadi ketua? Ya iyalah mau dong, masa anak drum band itu harus punya kemauan kuat untuk bisa memimpin orang-orang. Karena apa? Prinsip kakak adalah kalau bisa jadi pemimpin, kenapa harus jadi anak buah? Karena kakak tipe-tipe orang yang kalau bisa jadi pemimpin, kakak nggak mau jadi anak buah. Tapi kakak sama sekali bukannya maunya nyuruh-nyuruh, bukan kayak gitu. Maksudnya kakak mau kerja sama tim yang baik. Jadi bagaimana drum band itu bisa maju bersama teman-teman yang lain. Nah, itu ya. Jadi di drum band itu nggak cuman melulu diajarkan tentang baris berbaris, tentang musik, tentang bagaimana kita berteman, tapi di ekstrakurikuler drum band juga diajarkan bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara dengan berhubungan dengan teman, bagaimana cara berhubungan dengan guru, dan bagaimana berhubungan dengan orang luar. Nah, itu tuh cerita tentang ekstrakurikulernya, tentang organisasinya. Dan suka dukanya itu tadi, latihan panas-panasan, latihan hujan-hujanan, latihan juga capek, harus jalan kaki jauh terus sambil bawa alat. Tapi hasilnya akan sebanding dengan apa yang akan kalian dapatkan jika kalian benar-benar ingin menekuni hobi di ekstrakurikuler drum band. Jadi dulu nih, setelah kakak masuk ke kan kakak ikut organisasi nih waktu SMA, ekstrakurikuler drum band. Terus ada nih ekstrakurikuler juga di luar organisasi drum band, juga di luar sekolah. Nah, itu kakak ikut pada saat itu di wali kota, di kantor wali kota. Jadi itu namanya GPP, Gita Patria Pramuka. Nah, karena pelatih di sekolah kakak itu sempat berganti, dan yang terakhir ini adalah pelatih dari kantor wali kota, pelatihnya dari drum band di kantor wali kota. Jadi kakak juga ikut nyoba-nyoba, dan pada saat itu juga waktu di drum band di kantor wali kota juga kakak belajarnya nggak langsung pegang alat, tapi belajar mengolah fisik dulu, lari dulu, jalan di tempat dulu, dan belajar dulu notasi-notasi solmisasi itu. Padahal kakak pengennya pegangnya alat pukul. Nah, jadi diajarinnya nggak langsung pegang not, nggak langsung pegang lagu, karena mereka mengajarkan dulu nih basic-basicnya. Kalau ke kalian kan nggak, habis kakak kalian punya minat, kalian punya bakat, kalian punya skill, kakak coba dulu baru kalian bisa. Langsung kakak kasih materi supaya lebih cepat, supaya kalian nggak bosan. Nah, jadi kakak ikut di drum band di kantor wali kota itu sekitaran cuman beberapa bulan, karena kakak kemudian kakak pada saat itu kelas 3 SMA, jadi tidak full mengikuti ekstrakurikuler di kantor wali kota. Tapi kakak memvakumkan diri atau memberhentikan diri sementara karena kan mau ujian nih. Tapi kakak tetap mantau adik-adik yang masih ada di sekolah nih di Man 1, kayak gimana perkembangannya. Jadi selama di drum band itu benar-benar harus fokus, harus benar-benar belajar bagaimana tentang ekstrakurikuler drum band. Jadi kayak gini, anak drum band itu ya
kakak ngambil pengalaman kakak sendiri. Kakak dulunya karena kakak ikut ekskulnya itu pada saat SMA, dan kakak tipe anak rumahan yang kalau keluar sebentar itu pasti dicariin sama orang tua. Jadi ekstrakurikuler kakak kan itu biasanya mulainya jam 3 dan akhirnya sekitaran sampai jam setengah 6 sore. Karena kakak juga ikut ekskul, otomatis kakak biasanya pulangnya agak lama, dan biasanya itu setelah maghrib baru pulang. Nah, di situ tuh kakak sering banget dimarahi sama orang tua. Karena apa? Karena kata orang tua, kenapa nih pulangnya lama, lupa waktu. Nah, kata-kata lupa waktu itu biasanya yang selalu diutarakan sama orang tua kakak. Karena apa? Kalau sudah hobi biasanya kakak lupa pulang karena terlalu rame ikut ekstrakurikuler drum band. Nah, tapi ya pasti pulang dong ya, bukan yang nggak pulang sama sekali. Cuman karena itu benar-benar murni mengurusin ekstrakurikuler drum band. Nah, terus sampai dimarahin orang tua kakak, sampai dilarang-larang jangan ikut lagi drum band kayak gini, pokoknya intinya tidak diperbolehkan ikut drum band. Sampai akhirnya kakak lulus, kemudian kakak tetap masih di ekskul drum band walaupun tetap dimarahi. Karena apa? Karena kakak yakin suatu saat ekstrakurikuler ini, drum band ini membawa dampak yang positif bagi kakak. Nah, berjalan beberapa lama kakak berhenti untuk mengikuti ekstrakurikuler drum band. Ada sekolah SD yang menanyakan, sebelum MI Al-Furqon ya, sebelum sekolah kita mencari pelatih itu, kakak sebelumnya sudah dicari sama kepala sekolah waktu kakak SD dulu. Tapi nanyanya ke orang tua kakak dulu, ke ayahnya kakak. Jadi orang tua kakak ditanya sama kepala sekolah SD waktu kakak sekolah dulu, ada kenalan pelatih drum band nggak pak? Waktu itu nanyakan ke ayahnya kakak. Dan ternyata ayahnya kakak nih bilang kayak gini, anak saya pelatih drum band. Wah, bisa dicoba. Tapi ternyata pada saat itu kakak masih kuliah, jadi masih menyesuaikan jadwal kuliah, jadi kakak tidak menerima tawaran untuk menjadi pelatih drum band pada saat itu. Nah, kemudian pada saat kakak kuliah di semester 2, semester 3, kakak dapat callingan, dapat telepon dari kakak kelas kakak waktu di SMA. Kakak dapat callingan bahwa sekolah MI Al-Furqon ini mencari pelatih drum band, coba datang dulu ke sekolahnya. Oke, kakak datang ke sekolah. Di sela-sela kakak kuliah, kakak menyempatkan diri untuk datang ke sekolah nih. Kakak datang, ketemu bapak, kakak datang ketemu Bapak Majid kalau nggak salah. Jadi kakak datang nih, membicarakan bagaimana kalau menawarkan bagaimana kalau kakak menjadi pelatih. Nah, dengan bayaran sekian. Kakak pada saat itu memang sebelum dipanggil ini memang sudah mengetahui kalonya anak drum band ini yang sudah cukup pasti akan dicari atau ditawari oleh sekolah-sekolah yang ada ekstrakurikuler drum bandnya. Nah, jadi kakak ditawarin dong sama Pak Majid, bisa nggak jadi pelatih ekskul di sini. Nah, kesempatan emas dong buat kakak. Kesempatan emas buat kakak yang pengen banget kembali lagi ke ekstrakurikuler drum band, karena ilmunya juga nggak lupa banget. Ilmunya selalu kakak pelajarin, dari ilmu yang dulu kakak pelajari sampai ilmu yang terbaru nih. Nah, jadi kayak gitu, kakak ditawarin dan ternyata dibayar dengan nominal sekian. Nah, nominalnya ini, gajinya ini, honornya ini bisa buat kakak kuliah, bisa buat kakak bayar kuliah. Nah, dari situ kakak cerita ke orang tua kakak bahwa kakak menjadi pelatih ekstrakurikuler drum band di sekolah MIM 3 Al-Furqon ini. Jadi benar-benar dari perjalanan yang mulai dari SD kakak kenal drum band itu bagaimana, terus kakak ikut menjalani sendiri sampai kakak mengikuti organisasinya.
sampai benar-benar kakak merasakan, oh ternyata dari SMP kakak ikut drum band, ternyata baru kuliah baru kerasa ternyata hobi kakak yang kakak lakukan selama ini, yang dengan suka dukanya sampai dimarahin orang tua itu ternyata membuahkan hasil, dan ternyata orang tua kakak bangga. Dan dari hasil kakak mengikuti ekstrakurikuler, ternyata kakak bisa punya penghasilan sendiri dari ekstrakurikuler drum band. Ibaratnya adalah hobi, sudah hobi dibayar pula. Nah, jadi sama sekali tidak ada keberatan, sama sekali tidak ada susah, karena hobi kakak ya memang di ekskul drum band, hobi yang ternyata dibayar, dan ternyata hobi yang kakak laksanakan ini bisa menghasilkan uang. Nah, dari yang hobi asalnya sampai punya penghasilan sendiri itu benar-benar asal kalian benar-benar menekuni, asal kalian benar-benar belajar bagaimana, harus mengetahui bagaimana, oh drum band itu seperti ini, drum band itu benar-benar begini loh latihannya. Ternyata latihannya nggak cuma musik, tapi latihannya juga belajar baris berbaris, latihan musik, latihan punya teman baru, latihan bagaimana mengasah kemampuan untuk bergaul, dan bagaimana belajar di organisasi. Nanti kalian akan kakak ajarin bagaimana cara berorganisasi di drum band ya, supaya kalian nanti pada saat kalian besar, kalian sudah punya pengalaman walaupun masih duduk di bangku SD. Nah, sampai sekarang nih, sampai saat ini kita masih ketemu walaupun via daring, kita masih tetap latihan, walaupun sebenarnya lebih enak latihan tatap muka ya, karena drum band ini harus memerlukan komunikasi dua arah supaya apa yang kakak katakan kalian juga memahami. Tapi tidak menjadi masalah walaupun kita belajarnya hanya via online, via daring. Tapi semoga apa yang kakak sampaikan di video sebelum-sebelumnya tentang materi, tentang pengetahuan-pengetahuan tentang musik, semoga kalian dapat memahami. Nah, sekian dulu cerita dari kakak. Itulah gambaran bagaimana tentang menjadi anak drum band dan dengan segala suka dukanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang bagaimana kehidupan kakak menjadi anak drum band yang lebih lengkap lagi, ya, kita bisa via WA group ya. Nah, sekian dulu ya, dan jangan lupa materi-materi yang sudah kakak berikan kemarin-kemarin di video-video sebelumnya itu tolong dihafalkan, karena pada saat tatap muka nanti kita akan bertemu, dan yang kakak harapkan adalah kalian sudah hafal semua lagu-lagunya. Dan jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk mendropkan atau memberikan pertanyaan di grup, nanti akan kakak balas di sana. Nah, sekian dulu cerita berbagi hari ini dari kakak. Semoga menginspirasi kalian bahwa anak drum band itu adalah anak yang harus punya kemauan keras untuk belajar, kemauan keras untuk belajar memimpin, dan kemauan keras untuk selalu bertumbuh menjadi pribadi atau menjadi orang yang jauh lebih baik daripada pribadi yang sebelumnya. Nah, terima kasih dulu. Sekian cerita hari ini dari kakak. Nah, assalamualaikum.